Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alia Feris Pramesti dengan NIM 245030100111080 dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2024. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Amiruddin SAP MAP PhD yang telah membimbing kita selama 1 semester penuh dalam mata kuliah Manajemen dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang bersumber pada buku Performance Management in the Public Sector pada tahun 2010 by Walter van Duren et al. Yang berfokus pada subbab The Future of Performance Management. Sekarang kita menuju ke masa depan manajemen kinerja. Masa depan manajemen kinerja adalah sesuatu hal yang masih spekulatif dan penuh ketidakpastian, yang justru karena itulah penting untuk dibahas. Menurut buku Performance Management in the Public Sector tahun 2010 by Walter van Duren et al., terdapat paradoks mendasar dalam sistem manajemen kinerja publik yang kemudian memunculkan berbagai tantangan konseptual dan implementatif. Di sini muncul rumusan masalah di mana dalam memperbaiki masa depan manajemen kinerja, apakah cukup dengan memperbaiki pelaksanaan saja atau sudah saatnya mengubah cara pandang terhadap kinerja publik? Di sini kita akan kupas satu persatu hal tersebut. Nah, dalam buku tersebut juga membahas mengenai paradoks di mana menyoroti tantangan penerapan di lapangan, kemudian mereka akan menemukan solusi single loop learning dan double loop learning. Nah, kedua hal ini kemudian menuju kepada tujuan untuk meningkatkan manajemen kinerja di masa depan. Pembahasan pertama adalah mengenai paradoks dalam pengukuran dan manajemen kinerja. Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum, tetapi kenyataannya justru mengandung kebenaran. Dalam pengukuran dan manajemen kinerja terdapat 5 paradoks. Yang pertama adalah mengukur yang tidak bisa diukur. Yang kedua, mengandalkan profesional tetapi tidak mempercayainya. Yang ketiga, analisis yang berlebihan membuat stagnan. Yang keempat, sulitnya menetapkan akuntabilitas dalam kolaborasi. Dan yang terakhir, harapan besar terhadap manajemen kinerja yang sering tidak tercapai. Paradoks pertama adalah mengukur yang tidak bisa diukur. Berdasarkan tren yang berkembang dalam manajemen kinerja publik akhir-akhir ini, penilaian sudah tidak lagi berfokus pada output atau prosesnya, melainkan dinilai dari outcome-nya. Contohnya, polusi lalu lintas tidak lagi dinilai dari banyaknya patroli, namun dinilai dari berkurangnya kecelakaan lalu lintas. Nah, dari sinilah muncul suatu paradoks, karena yang dinamakan outcome dalam berbagai instansi sangat sulit untuk diukur. Terlalu banyak hal-hal penting dalam kinerja yang bahkan tidak dapat diukur, sehingga perlu suatu kunci solusi untuk menangani permasalahan ini. Nah, paradoks kedua adalah mengandalkan profesional tapi tidak mempercayainya. Mungkin beberapa dari kita juga mengalaminya. Dalam manajemen kinerja, masyarakat mengandalkan profesional, tetapi tidak terlalu mempercayai mereka, sehingga para profesional diberi banyak kontrol dan aturan yang membatasi kebebasan mereka. Padahal kebebasan itu penting agar mereka dapat bekerja optimal. Contohnya, di sekolah negeri Amerika terdapat kebijakan No Child Left Behind, di mana kebijakan ini memiliki tes yang terstandarisasi untuk mengontrol kinerja guru. Nah, ini menyebabkan berkurangnya kebebasan untuk mereka dalam mengajar berdasarkan penilaian mereka sendiri. Nah, selanjutnya adalah paradoks yang ketiga, yakni analisis yang berlebihan membuat stagnan. Membuat keputusan memproses berbagai informasi seperti budget, audit, tujuan, analisis, evaluasi, dan lain-lain. Nah, informasi yang berlebihan atau overload ini seringkali membuat suatu pekerjaan menjadi stagnan. Disinilah tantangan untuk manajemen kinerja muncul. Nah, contohnya, menurut Taylor, tahun 2011, manajemen tingkat menengah lebih menggunakan informasi kinerja daripada pejabat senior. Sehingga informasi yang berlebihan ini hanya stagnan di manajemen tingkat menengah dan kurang terfloor kepada pejabat yang senior. Kemudian yang keempat adalah paradoks sulitnya menetapkan akuntabilitas dalam kolaborasi. Ketika banyak orang atau organisasi harusnya memegang tanggung jawab untuk sesuatu atau dengan nama lain berkolaborasi, ada resiko bahwa justru tidak ada satupun yang benar-benar memegang tanggung jawab tersebut, apalagi kalau ada sesuatu yang berjalan tidak mulus.
Namun, apabila sesuatu tersebut berjalan dengan sukses, semua orang atau organisasi tersebut akan berebut mengakuinya. Contohnya, dalam suatu kerja kelompok, sulit menentukan siapa mengerjakan apa apabila semua nama telah terdaftar di dalamnya. Yang terakhir adalah harapan besar terhadap manajemen kinerja yang sering tidak tercapai. Sistem manajemen kinerja seringkali dianggap sebagai kunci pasti untuk meningkatkan performa. Padahal, banyak faktor pengaruh lainnya yang juga perlu dipertimbangkan. Contohnya adalah suatu perusahaan apabila tidak memiliki cukup sumber daya, sehebat apapun manajemen kinerjanya, hasilnya akan tetap buruk. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan kelima paradoks yang ada, terdapat dua solusi dari penulis. Yang pertama adalah single loop learning dan double loop learning. Nah, yang pertama adalah single loop learning menuju implementasi yang lebih baik. Single loop learning memperbaiki suatu masalah tanpa mempertanyakan sistem atau asumsi yang terjadi di baliknya dan tidak mengubah tujuan. Nah, bagiannya adalah dari suatu action, mereka akan mendapatkan feedback, dan dari feedback itu kemudian dilakukan correction. Namun, hal ini dilakukan dalam satu kerangka di mana tujuan mereka tetap sama. Nah, terdapat 6 langkah di dalamnya, yakni yang pertama, peningkatan kualitas informasi kinerja, yaitu ada kesesuaian indikator kerja, kualitas data, ketepatan waktu data, analisis data, penyajian informasi kinerja. Yang kedua ada kepemimpinan yang kuat menjelaskan kesuksesan manajemen kinerja. Yang ketiga kepemilikan berpengaruh pada implementasi pengukuran kinerja. Kemudian yang keempat, menetapkan ekspektasi realistis. Ekspektasi yang realistis berpengaruh pada jangka panjang. Kemudian pelatihan dan pengembangan keterampilan yang memadai, fokus utama diletakkan pada kemampuan untuk mengenali informasi kinerja yang luar biasa. Dan yang terakhir, integrasi. Koordinasi, formalisasi, konsistensi, koherensi, membangun rutinitas. Nah, yang kedua adalah double loop learning, memikirkan kembali manajemen kinerja. Double loop learning adalah memperbaiki suatu masalah dengan mempertanyakan ulang sistem atau asumsi yang terjadi di baliknya dan bisa mengubah tujuan. Di sini stepnya hampir mirip dengan single loop learning di mana ada action yang kemudian dalam pelaksanaannya akan ada feedback, namun dalam correctionnya mereka memiliki asumsi-asumsi lain dan ini bisa mengubah suatu tujuan. Terdapat dua langkah di dalamnya. Yang pertama adalah memikirkan ulang asumsi pergerakan kinerja. Administrasi publik memiliki konteks yang kompleks dan ambigu, sehingga diperlukan peninjauan ulang agar konteks tersebut tidak lagi ambigu, untuk kemudian dapat membangun kembali fondasi manajemen kinerja. Nah, dalam bukunya terdapat table 0.1, Rethinking the Assumptions of the Performance Movement. Nah, di sini ada suatu masalah. Contohnya seperti intelligence, di mana asumsi klasiknya adalah clarity, universal principles, ataupun hanya literal meanings. Nah, di sini terdapat asumsi alternatif lain yang digunakan dalam double loop learning seperti menghasilkan multiple sources, situational knowledge, literal and symbolic meanings. Kemudian kita ambil contoh lain terhadap masalah information, di mana asumsi klasiknya adalah informasi is available, neutral, and conclusive. Namun asumsi alternatifnya adalah information is partially available and often costly, value-laden, and mostly inconclusive. Jadi untuk asumsi klasik dan asumsi alternatif bisa berkebalikan atau bertentangan. Sehingga itulah yang menyebabkan suatu tujuan dapat berubah. Nah, kemudian setelah memikirkan ulang asumsi, kita memikirkan ulang manajemen kinerja. Manajemen kinerja harus lebih gesit, lebih dekat dengan aksi, dan lebih politis. Yang pertama adalah lebih gesit. Mengutip Kravchuk and Schack, kompleksitas hanya bisa dilawan dengan kompleksitas. Yang kedua, sistem informasi yang kaku sudah tidak cocok dengan lingkungan yang kompleks seperti saat ini. Contohnya adalah apa yang terjadi pada krisis finansial tahun 2008. Nah, dalam bukunya juga terdapat table 10.2, Alternatives for Performance-Based Accountability, di mana ada mode of organization, markets, and prices, di mana performance-based controlnya, performance indicator as currency in quasi-markets, competition based on performance specification. Meanwhile, alternative modes of controlnya, competitive tendering, competition based on process or input specification. Sehingga manajemen ke depan harus lebih fleksibel, fokus pada pembelajaran, dan disesuaikan dengan kondisi nyata, tidak semata mengejar target.
Nah, yang kedua adalah lebih dekat dengan aksi. Manajemen kinerja harus lebih dekat dengan pelaksanaan nyata karena sektor publik semakin kompleks dan cepat berubah. Proses yang bisa dilakukan adalah timing atau guerrilla tactics, di mana informasi kinerja kadang dibutuhkan secara tiba-tiba. Jadi, staf ahli harus bisa cepat memberikan data. Yang kedua ada ownership atau desentralisasi. Manajemen kinerja tidak hanya dikontrol oleh senior atas, tetapi juga lebih dikuasai manajer menengah atau supervisor. Ini selaras dengan paradoks sebelumnya, di mana kadang informasi kinerja hanya sampai di manajer menengah atau supervisor, sehingga perlu kontrol yang lebih untuk manajer menengah atau supervisor. Yang ketiga adalah lebih politis. Manajemen kinerja harus sadar politik karena kebutuhan sumber daya selalu dipengaruhi politik. Implikasinya libatkan lebih banyak pihak dalam manajemen kinerja. Dan yang kedua, manajemen kinerja harus menghadapi kontroversi, bukan malah meredamnya. Namun, untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam manajemen kinerja ini bertentangan dengan paradoks sebelumnya, di mana apabila banyak orang yang berkolaborasi, maka akan lebih sulit untuk menentukan siapa melakukan apa. Jadi seperti itu. Sehingga tujuan dan kesimpulannya adalah sistem manajemen kinerja harus bisa menghadapi kompleksitas dunia nyata. Yang kedua, harus ada perbaikan kualitas data, peningkatan kepemilikan, integrasi lebih baik, pelatihan, dan pengelolaan ekspektasi. Yang ketiga, perlu perubahan dasar double loop learning, bukan cuma perbaikan kecil atau single loop learning di sistem yang sama. Yang terakhir, intinya sistem manajemen kinerja di masa depan harus mendorong pembelajaran terus-menerus. Hal-hal inilah yang harus dilakukan untuk masa depan manajemen kinerja yang lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita bergeser ke penerapan di Indonesia. Untuk single loop learning sendiri, saya mengambil dari pengaduan konvensional yang terjadi di Kota Semarang. Pemerintah dalam menerima keluhan masyarakat menggunakan kotak saran atau formulir di setiap kantor, kelurahan, atau dinas, atau menggunakan telepon atau surat resmi kepada kantor kelurahan atau dinas yang ingin dituju untuk menerima keluhan masyarakat atau pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan konvensional ini hanya menindaklanjuti kasus individu dan tidak ada penggunaan data untuk perubahan sistem. Tujuannya hanyalah respons administratif dan tidak digunakan untuk mengkaji ulang suatu kebijakan. Nah, oleh karena itu diperlukan double loop learning. Dirilisnya sistem lapor handy pada tahun 2016. Lapor handy merupakan program yang mengintegrasikan layanan aduan dalam satu pintu untuk memudahkan masyarakat. Di sini pemerintah Kota Semarang menggunakan digitalisasi, di mana lapor handy bisa dikirim melalui SMS, Twitter, website, ataupun Instagram. Nah, pengaduan konvensional tetap ada, namun lebih fleksibel dengan adanya lapor handy. Nah, tujuan sebelumnya yang hanyalah untuk respons administratif terhadap keluhan bergeser menjadi pemanfaatan aduan sebagai landasan refleksi institusional dan perbaikan sistem. Nah, transisi dari single loop learning ke double loop learning ini juga meningkatkan transparansi karena pada pengaduan konvensional tidak terdapat opsi di mana warga dapat melihat sejauh mana progres pengaduan mereka diselesaikan. Namun di double loop learning, di mana ada sistem lapor handy, masyarakat dapat melihat progres sejauh mana laporan mereka telah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, ini berdasarkan dari jurnal Rustam dan Yuwanto pada tahun 2021, di mana dengan judul Partisipasi Masyarakat Kota Semarang di Era Digital, Efektivitas Program Lapor Handy. Nah, kesimpulannya, lapor handy menunjukkan bahwa pendekatan double loop learning bisa diterapkan dalam sistem pengaduan publik. Yang kedua, perubahan terjadi bukan hanya pada cara menindak aduan, tetapi juga pada cara berpikir pemerintah terhadap pelayanan. Yang ketiga, aduan masyarakat digunakan untuk merevisi sistem, bukan sekedar menyelesaikan kasus. Dan yang terakhir, ini menandai pergeseran dari sekedar pelaporan ke pembelajaran kelembagaan. Nah, kesimpulan dan refleksi, single loop learning dan double loop learning memiliki peran masing-masing, tergantung dengan permasalahan yang dihadapi. Single loop learning cocok untuk mengatasi permasalahan teknis, sedangkan double loop learning lebih cocok digunakan apabila akar permasalahan terletak pada tujuan atau asumsi dasar kerja. Selanjutnya, saya juga memiliki paper jurnal mengenai single loop learning dan double loop learning, namun dalam kerangka penerapan LKJIP di pemerintahan Indonesia. Seperti itu, yang kemudian bisa dicek di file lainnya. Terima kasih atas kesempatannya.
It is a wrap. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.